Seperti yang kami katakan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarkan ini Kau kerjakan dalam diri kami. Kami mau menyerahkan pikiran, perasaan, keinginan dan kehendak kami kepadamu. Ambil dan buang jauh dari hidup kami. Tapi taruh pikiran dan perasaanmu, keinginan dan kehendak-Mu dalam hati kami. Sehingga apa yang kami buat bukan apa yang daging kami mau. Tapi apa yang kami buat, apa yang menjadi keinginan hati-Mu. Sehingga Engkau akan berkata, hidup kami ini berkenan kepadamu. Dan Engkau berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Itu yang kami rindukan Bapa. Berkenan kepadamu. Itu kerinduan hati kami. Sebab itu kami bersyukur untuk Roh-Mu yang telah Kau berikan buat kami. Dan hari ini kami buka hati kami. Mengizinkan Roh Kudus berkarya. Memberikan roh hikmat dan pewahyuan. Yang menerangi dan mencelikan mata batin kami. Sehingga kami lewat pembacaan firman Tuhan kami mengenal Engkau Yesus dengan benar. Dan mata kami terbuka sehingga kami boleh melihat hari esok yang penuh pengharapan. Yang Tuhan sediakan buat kami. Sebab kami tahu ibadah yang kami lakukan dengan segenap hati. Menghasilkan satu upah. Di mana kami akan punya mahkota. Yang Tuhan sediakan buat kami. Perkenanan-Mu itu yang kami nantikan. Dan kami rindukan. Terima kasih Bapa. Kami perintahkan dalam nama Yesus jiwa kami semua tenang. Jiwa kami takluk dan tunduk. Pada pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus Yesus. Darah Yesus menyelimuti kami dari ujung rambut sampai telapak kaki kami. Melepaskan kami dari segala pekerjaan setan iblis bersama antek-anteknya. Dengar iblis, kau tidak punya hak atas hidup kami. Kau gak bisa pecahkan konsentrasi kami. Kau gak bisa jiwa kami mengembara ke tempat-tempat yang menakutkan dan menyedihkan. Kau gak akan pernah bisa buat kami tidur nyenyak. Karena sekali lagi kami katakan kau sudah tidak punya urusan apa-apa dengan kami. Yang bisa mengendalikan hidup kami cuman Roh Kudus yang kami terima dari Tuhan Yesus Kristus. Kami dengar firman, firman itu akan tumbuh dalam hidup kami. Berbuah-buah menghasilkan buah yang lebat, nama Bapa dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur sebab kami tahu Engkau sudah mendengar doa kami. Dan mengerjakan jauh lebih dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Haleluya, yang percaya katakan. Amin, shalom. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Iya, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian duduk. Segera ambil Alkitab Anda. Atau BP Anda atau HP kudus Anda. Yang penting firman-Nya yang dibaca. Jangan bebean sendiri ya. Belajar menghormati Tuhan. Dan Anda akan diberkati Tuhan. Saya nggak lihat, saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Oke. Kita buka Pengkhotbah pasal yang ketiga. Kita janjian dulu. Setiap firman yang saya akan bacakan, Anda harus ikut terlibat. Kenapa? Karena inilah cara membaca firman dengan bersuara. Adalah cara menyimpan firman dalam hati kita. Yang kedua, kalau Anda ikut membaca Alkitab, Anda tidak akan gampang disesatkan oleh pengajaran akhir zaman. Yang ketiga, kalau Anda ikut membacanya, Anda nanti bisa mengulang kembali, merenungkan kembali di rumah, sampai Anda bisa jadi pelaku firman. Tuhan memberkati kita. Oke, siap? Pengkhotbah 3, ayat 1 dan ayat yang kedua. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2 kita baca bersama. 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Garis bawahi, untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ada masanya. Masanya. Terus? Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, salah ada kan tadi? Ya, ayat 2. Oke. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Saudara perhatikan baik-baik, untuk segala sesuatu ada masanya. Tapi untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya. Waktu bicara tentang kesempatan.
Kalau Anda waktu ini masih hidup, berarti Anda dan saya punya kesempatan untuk memilih dan menentukan. Anda mau masuk surga atau neraka? Pilihan ketika Anda dan saya hidup. Jangan kalau sudah mati. Kalau sudah mati, Anda sudah tidak punya kesempatan untuk pindah dari neraka ke surga. Nggak bisa. Kalau sudah mati, Anda tidak lagi punya kesempatan. Anda akan punya rumah di surga, akan terima kedudukan, atau akan punya jabatan dan pahala di surga. Kesempatannya adalah selama Anda dan saya hidup. Amin. Kesempatannya kapan? Sekarang. Keputusan Anda hari ini akan menentukan apa yang akan terjadi 20-30 tahun yang akan datang. Waktunya sekarang. Jangan ditunda. Karena kalau saudara tunda, Anda nggak pernah tahu besok Anda itu masih punya kesempatan atau tidak. Saya punya suami yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Suami saya orang Surabaya yang sudah biasa ngomong kasar, keras. Kalau ngomong itu teriak-teriak, apalagi suami saya itu orang lapangan, dia seorang kontraktor yang biasa nangani tukang-tukang bangunan di lapangan. Teriak-teriak begitu saudara. Kalau marah ya sakar dewek. Ya. Kalau marah itu, kalau maki tukangnya, wih, yo enak banget saudara. Pedes di telinga. Saya berulang kali ngomong begini sama suami saya. Dengarkan baik-baik. Suami saya baik. Walaupun dia keras, kasar. Tapi dia gak pernah sekalipun tempeleng saya. Pukul saya gak pernah, cubit saya sekali aja gak pernah. Dia kasar loh. Tapi dia gak pernah loh cubit saya sekalipun. Yang kedua, suami saya itu walaupun berantem sama saya keras. Kenapa saya katakan dia baik? Dia gak pernah pisah ranjang sama saya. Dia gak pernah tinggalkan kamar saya. Walaupun di rumah kami ada 16 kamar. Tapi suami saya gak pernah pindah ke kamar lain. Dia tetap tidur seranjang sama saya. Apalagi kebaikan suami saya. Dia bisa temenin saya, konseling, berjam-jam duduk diam tanpa bicara. Diam aja dengerin. Bisa. Yang keempat, suami saya tuh pomah bagaikan burung itu selalu pulang ke kandang. Gak pernah main perempuan, gak pernah yang macem-macem. Tapi dia setia, dia cinta sama keluarga. Ya. Nah saudara, kelemahan suami saya satu. Cara bicara, tutur katanya itu kasar. Padahal mulut itu sangat berkuasa. Lidah yang kecil bisa, saudara, dikatakan seperti api yang bisa membakar sebuah hutan. Lidah seringkali dikatakan seperti kemudi yang bisa mengendalikan sebuah kapal besar. Perkataan suami saya seringkali bisa menimbulkan salah paham dan salah pengertian. Menimbulkan kemarahan. Saudara, setiap kali saya lihat suami saya marah, saya sebagai istri, saya cuma berkata begini, Yang, ayo toh Yang berubah. Ngomong itu jangan begitu. Berubah, jangan ngamuk-ngamuk, jangan marah terus. Sampai kapan kamu mau begini? Kita enggak tahu loh Yang. Sampai kapan kamu dapat kesempatan? Sampai kapan kalau kamu tidak mau berubah? Kita nggak tahu loh, kita ini dapat kesempatan atau tidak untuk memperbaiki kesalahan kita. Ya Pak ya? Iya. Coba lihat Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 16 dan 17.
Katakan begini, baca bersama ya, yang keras. 2, 3. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Perhatikan baik-baik. Tadi pagi saya bicara tentang melatih ibadah, latihan beribadah. Salah satu latihan beribadah adalah mengendalikan lidah, mengendalikan mulut. Setuju? Karena Yakobus 1 katakan, orang yang menganggap dirinya beribadah, kalau dia tidak bisa mengendalikan lidahnya, sia-sia ibadahnya. Betul? Nah, saudara, suami saya 4:30 pagi mau ke WC, mau buang air kecil jatuh. Langsung ngorok. Ketika saya doakan dia, Tuhan hanya memberi kesempatan dia sadar. Dia sadar tapi dia nggak bisa ngomong. Dia gini, oh. Saya tahu itu pukulan yang sangat berat buat suamiku. Kenapa? Mulut yang biasa dipakai buat teriak, mulut yang biasa dipakai untuk maki orang, mulut yang biasa dibuat goblokin orang, hari itu dia bisa nganggang, bisa ngomong. Saya lihat dari wajah suamiku dia ketakutan. Saya lihat dari wajah suamiku dia stres. Gak bisa ngomong saudara. Di mobil ketemu sama anak saya yang jadi dokter. Yang ditakutkan dia bukan tangannya dan kakinya yang lumpuh. Tapi suara tidak keluar. Dan 9 jam kemudian suami saya koma. Saudara tahu, yang doain suami saya, Menara Doa Kota Semarang, Gereja Kota Semarang, semua orang berdoa. Dari Semarang setiap kota sampai ke Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Singapura, Hong Kong, Malaysia, Amerika. Doa untuk suamiku. Tapi Tuhan tidak memberi kesempatan dia. Saudara, saya tahu Tuhan cuma memberi kesempatan dia bertobat dan minta ampun. Dan saya tahu Tuhan Maha Pengampun. Tuhan ngampuni kesalahan suamiku. Tapi suamiku tidak mendapat kesempatan untuk memperbaiki cara dia bertutur kata. Suamiku tidak dapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dia dalam hal bicara. Hari ini saya tahu ada beberapa orang di antara Anda. Mulutmu itu kayak knalpot bocor. Maaf, tukang fitnah orang. Kalau Anda tidak bertobat hari ini, jangan salahkan kalau Anda tidak dapat kesempatan. Selama Anda hidup, ini kesempatan. Kita mau beribadah sama Tuhan apa enggak? Kalau kita beribadah sama Tuhan, kita akan dapat. Karena janji Tuhan, ya ibadah itu mengandung janji Tuhan. Bukan untuk hidup yang sekarang, tapi hidup yang akan datang. Ya kan? Sekarang saudara lihat aja. Segala sesuatu yang ada di dunia ini ada masanya, ada waktunya. Hidup manusia cuma 70, paling kuat 80. Sekarang cari orang bisa hidup lebih dari 70, susah. Kemarin teman kami lagi nyanyi di anak temannya menikah. Dia lagi sudah waktunya dia nyanyi, buka mulut gak keluar suaranya, dia pegang suaminya. Jatuh, dipegang udah mati di atas panggung. Belum sempat nyanyi, mati saudara. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi.
Kalau hidup yang 70-80 tahun, Anda dan saya kepengen hidup layak, punya rumah yang besar, punya rumah yang indah. Anda yang hidup sementara kepengen dapat jabatan, dapat kedudukan, dapat kehormatan. Anda mikir nggak setelah 80 tahun Anda kembali ke surga, di sana Anda sudah punya rumah belum? Rumahmu besar atau kecil? Di sana Anda dapat kedudukan atau tidak? Anda dapat mahkota tidak? Apakah Anda nanti dapat bisa memerintah bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun? Apakah Anda nanti dapat mahkota atau tidak? Pilihannya ketika Anda dan saya hidup. Sekarang ini loh keputusanmu. Kalau Anda tidak gunakan waktu ini, bahaya sekali. Lihat Efesus 5. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Efesus 5 ayat 16, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Apa saudara? Hari-hari ini hari yang apa? Jahat. Anda lihat TV, anak-anak balita, anak PAUD yang dijis. Ada berapa anak yang disodomin? Pedofilia di mana-mana. Di Surabaya ketangkap 100 anak lebih. Di bawah 5 tahun disodomin. Di Tegal ada 100 anak lebih. Ngeri saudara. Hari-hari ini hari yang jahat. Suami istri berantem. Istri bisa potong-potong suami. Suami bisa siram keras istri yang dulu dikejar-kejar dicintai dia. Anda tahu ini adalah waktu yang jahat. Suami istri berantem. Punya anak perempuan umur 18 bulan. Bukan 18 tahun, 18 bulan. Ditiduri bapak kandungnya sendiri. Diajak hubungan seks di depan istrinya. Untuk menyakitkan hati istrinya. Anak umur 18 bulan jadi korban. Saudara, ada seorang perempuan ngelahirin anak perempuan. Baru berusia berapa bulan dijadikan pelacur. Yang saya heran, kok ya laki-laki itu tega. Laki-laki tua bandot. Laki-laki yang sudah dewasa niduri bayi umur beberapa bulan. Anda tahu nih hari yang jahat. Kalau Anda tidak bisa mempergunakan waktu yang ada untuk mempersiapkan diri membangun kerajaan surga, membangun rumah di dalam kerajaan surga, Anda akan terseret di zaman ini. Lihat kalau Anda mau tahu, BB yang Anda pakai semua. Anda dengan mudah bisa dapatkan gambar porno. Anda dengan mudah bisa kirim SMS dengan telanjang kepada siapapun. Ini hari yang jahat. Kalau Anda tidak bisa pakai waktu yang ada di hari-hari yang jahat, waktunya itu Anda dan saya harus pergunakan dengan baik. Ini kesempatan. Kalau semua baik, Anda berbuat baik, gak ada gunanya. Tapi justru di masa, di waktu, di hari yang jahat, Anda bisa pakai hari-hari yang jahat ini. Waktu yang ada untuk melakukan sesuatu yang baik buat masa depan kita. Amin. Dan dalam menggunakan waktu yang jahat, Anda gak bisa berencana sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Gak bisa. Gak bisa saudara. Anda harus melibatkan Tuhan dalam menggunakan waktu yang jahat ini untuk berbuat baik. Menggunakan waktu yang ada untuk mempersiapkan diri. Bangun rumah di surga. Siapkan mahkota untuk kita di hari esok. Di dalam kekekalan. Dengan cara apa? Libatkan Tuhan.
Yakobus pasal yang keempat. Yakobus 4 ayat 13 dan ayat 14 Anda baca bersama-sama. Ya, 2, 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Lihat saudara, Anda mau berencana sendiri dengan waktu yang ada. Nggak bisa. Kenapa? Karena Anda sendiri nggak tahu besok apa yang akan terjadi. Kecuali Anda melibatkan Tuhan dalam perencanaan Anda. Suami saya punya rencana selesai bangun sekolah, dia punya rencana membangun rumah temannya. Dia kepengen melanjutkan pembangunan rumah yang ada di rumah kami. Tapi hari ini rencana itu terjadi enggak? Tidak. Rencana suami saya enggak terjadi. Karena dia enggak tahu. Besok itu apa yang akan terjadi. Dia enggak tahu bahwa besok itu dia mau mati. Enggak tahu. Karena memang hidup manusianya seperti uap. Yang sebentar ada dan sebentar hilang. Itu sebabnya saudaraku, pergunakan waktu yang jahat ini. Tebus waktu yang sudah hilang di masa lalu. Untuk Anda lakukan hal yang jahat. Hari-hari ini untuk Anda bangun. Mempersiapkan diri membangun rumah di surga. Amin. Teman saya, tahun itu semua rumahnya pakai remote control. Mau buka pintu pagar, pakai remote control. Buka kamar, sampai sofanya semua pakai remote control. Pada waktu itu jarang orang punya. Kekayaan dia dimakan 7 turunan gak habis. Tersimpan di bermacam bank. Satu kali dia bilang, aku pergi dari Indonesia. Aku mau pergi ke negara Anu. Dan aku akan tinggal di sana bersama anakku, nungguin anakku sekolah. Belum sampai 1 tahun, saudara tahu apa yang terjadi? Di sana kengangguran. Diajari temannya main saham. Kekayaan yang dikatakan tidak habis dimakan 7 turunan. Dalam waktu 1 hari kekayaannya habis. Hari ini umurnya sudah cukup. Udah di atas 60. Dia harus bekerja di sebuah pabrik. Berdiri pagi sampai malam sampai kakinya bengkak. Apa yang Anda mau rencanakan? Dengan waktu yang ada ini, Anda nggak bisa buat sendiri. Anda nggak bisa, aku mau ini, aku mau begini, aku mau begitu, aku mau ke sono, mau begini. Nggak bisa. Hanya ketika Anda dan saya mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan ini, Anda akan menebus waktu yang hilang untuk membangun rumah kita di surga dan menyiapkan pahala di surga. Amin. Saudara mau menggunakan waktu yang ada? Coba. Sementara nanti saya minta bagian multimedia siapkan satu tayangan. Kita lihat 1 Petrus 4. 1 Petrus 4. Dari ayat 1 kita membaca. Membacanya bersama-sama. 1 Petrus 4 mulai ayat 1, 2, 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, barang siapa menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Berbuat dosa. Terus? Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Waktu yang sisa jangan kamu pakai untuk kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Menurut keinginan manusia. Tetapi menurut kehendak Allah. Terus? Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah.
kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Amin. Tolong perhatikan. Berapa waktu lamanya Anda telah habiskan untuk menyenangkan kedagingan Anda. Pesta pora, bermabuk, yang ngikutin hawa nafsu. Hidup hanya untuk menyenangkan daging manusia. Tapi pakai waktu yang ada. Bahkan di surat Petrus katakan sisa. Waktu yang sisa. Yang sudah tidak lama. Yang sudah tidak lama. Bulan November sebelum suami saya jatuh. Saudara, saya tidak bisa tidur tanggal 23 November tahun 2013. Dan menjelang jam 3:30 pagi saya mendapat satu penglihatan. Ada trompet yang dibunyikan. Ada suara berkata pengantin datang. Saudara, ketika dikatakan pengantin datang, begitu banyak orang seperti gelombang air yang berlarian. Tapi anehnya mereka telanjang. Mereka tidak pakai pakaian. Mereka lagi rebutan kamar mandi. Lagi mau cuci muka, ada yang mau mandi, ada yang cari pakaian dan sebagainya. Saya mencoba menengok di gedung pertemuan. Si pengantin laki itu ada. Ternyata pintunya sudah ditutup, saya hanya bisa ngintip dari luar. Apa yang ada di kursi? Kursi itu semua kosong, nggak ada orang. Tapi di kursi itu yang ada Alkitab, kacamata, dan baju pesta. Tuhan berkata, pengantinku gerejaku belum siap. Ditinggal pakaiannya. Hidupnya hanya ngikuti kedagingan. Ya. Matanya enggak lagi fokus ke firman. Matanya sudah fokus ke dunia. Kehilangan visi dan arah tujuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan saya dapat ayatnya lengkap. Saudara, hari-hari ini hari yang jahat. Tapi biarkan waktu yang ada. Sisa waktu yang ada, kita pakai untuk mulai melakukan. Bukan apa yang daging kita mau, tetapi yang daging yang Tuhan inginkan. Amin. Apa yang Tuhan mau? Menjadi seorang istri yang tunduk kepada suami. Itu yang Tuhan mau. Menjadi suami yang bisa mengasihi istri dan keluarganya. Itu yang Tuhan mau lebih daripada Anda jadi pendeta. Saya ini boleh ngomong sampai mumpluk, berbusa mulutku. Yang tahu apa yang saya katakan ini cocok dengan kelakuanku siapa? Suamiku. Cara saya pakai toilet, cara saya pakai kamar mandi, cara saya pakai duit. Yang tahu perkataanku ini sama enggak dengan yang aku lakukan? Yang tahu suamiku dan anak-anakku. Betul? Beberapa hari yang lalu saya lagi pergi perjalanan sama anak saya yang masih kecil. Usianya baru 9 tahun. Tiba-tiba anak saya berkata begini, Mami, Alda lihat Mami itu kok beda sama banyak orang ya. Dia bilang gitu. Sampai Alda ini ngomong sama Pak Supir, Mami kok lain ya Pak sama orang-orang lain. Saya tanya sama anak saya, maksudmu apa? Lainnya Mami di mana? Apa hidungnya lubangnya ke atas? Enggak begitu Mami, dia bilang gitu. Maksudmu apa? Dia ngomong begini. Mami itu kan diberkati Tuhan luar biasa. Dia bilang begitu. Tapi Mami enggak pernah tuh dipakai buat foya-foya pesta. Mami enggak pakai uang itu untuk beli pakaian. Pakaiannya Mami cuman itu-itu. Sepatunya Mami udah jelek. Tasnya Mami juga itu-itu. Tapi Mami pakai berkat Tuhan itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang perlu. Ketika saya lihat anak saya komentar, saya diem loh saudara. Saya batin gini, perhatikan anak kita. Gak usah kita ngomong.
kelakuan kita tuh dilihat dia. Pembantu kita ngelihat cocok nggak kita nih jadi pekerja gereja, bahkan jadi hamba Tuhan, aktivis. Sama kelakuannya kalau di rumah gimana? Yang tahu supir kita, pembantu kita, anak kita, suami kita, istri kita. Betul? Saudara, tadi pagi saya sempat ceritakan, saya melatih diri saya dalam beribadah. Dengan saya menundukkan diri saya sama suami. Tapi indah, karena memang ibadah itu menghasilkan. Ibadah itu bermanfaat untuk segala hal. Segala hal. Karena kenapa? Karena ibadah itu mengandung janji. Biar Anda lihat sedikit, yuk lihat 1 Timotius. 1 Timotius 4, sedikit ya, cepet ya. Ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 atau ke-10? Ke-11, oke. 1 Timotius 4 mulai ayat 7, 2, 3. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Berguna dalam segala hal. Terus? Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Lanjut. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Kita berjerih lelah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tolong perhatikan. Kalau latihan badani ini, apa saudara? Kegunaannya terbatas. Tetapi kalau ibadah itu berguna apa? Dalam segala hal. Perhatikan. Latihan, saudara. Saya sama pembantu saya juga latihan. Saya sering kesaksian. Saya sering kali dituding sama pembantu saya yang dimaki-maki. Sampai saya kadang gini, aku nih majikan apa dia yang majikan ya? Sampai lupa, aku dituding-tuding dimarahin saudara. Tapi saya tahu hidup ini ibadah. Dimanapun, kapanpun menghadapi masalah apapun, aku harus jadi pelaku firman. Betul? Karena ketika aku mau mendengar firman dan melakukan, Matius 7:24 katakan, aku sebagai orang bijak yang membangun rumah di atas batu. Batu-batu yang akan membangun rumah kita bukan batu gunung, tapi batu kristopras, jamrud, topas, mirah dan sebagainya. Saudara, saya mempersiapkan diri ibadahku, saya latih tiap hari. Ngadepin pembantu, supir, anak, suami. Ngadepin keuangan keluarga. Ngadepin pendeta sekota. Ngadepin banyak hal saya difitnah. Saya tahu, saya lagi lakukan ibadah. Aku lagi latihan. Ya. Walaupun aku digoblok-goblokin, aku dimaki suamiku. 31 tahun dengan ribuan kata negatif. Tapi saya katakan jujur, enggak sekalipun aku katakan suamiku goblok. Dari mulut saya enggak pernah bilangin suamiku enggak becus. Enggak. Saya hargai dan saya hormati dia. Saya membalas dia dengan perbuatan baik saya. Saya enggak balas itu. Baik pembantu saya juga begitu. Dan itu saya tahu dan saya sadar, saya mengerti. Ketika saya lakukan firman itu, saya sedang mempersiapkan rumah. Kalau di dunia ini aku Tuhan berkati dengan rumah yang besar. Saya di surga juga sedang mempersiapkan rumah yang indah. Dengan apa? Perbuatan. Dengan perbuatan kita. Dengan kelakuan kita. Anda sekarang boleh punya rumah indah dan bagus. Tapi nanti di surga Anda belum tentu punya rumah besar dan indah. Hari ini di dunia ini Anda boleh punya jabatan. Anda boleh punya kedudukan.
Tapi nanti dalam kerajaan 1000 tahun dan dalam kekekalan Anda belum tentu bisa dapat tahta dan kedudukan itu kalau Anda tidak mulai persiapkan dari sekarang. Ke gereja jangan cuma cari urapan yang bisa membuat Anda kaya. Itu bohong. Tanpa Anda jadi pelaku firman. Nggak mungkin. Didoain sama pendeta sampai jengking juga saudara. Anda nggak akan kaya kalau Anda nggak jadi pelaku firman. Karena Tuhan nggak kepengen kekayaan itu membawa Anda masuk neraka. Tapi Tuhan mau kekayaan yang Anda peroleh dari Tuhan. Tuhan mau pakai untuk kita membangun kerajaan surga di bumi ini. Menolong banyak orang dan mempersiapkan diri kita untuk membangun rumah di surga. Amin. Itu sebabnya saudara, saya berjuang untuk dapatkan itu. Ternyata setelah suami saya meninggal, walaupun sementara dia hidup, aku banyak kali dimarahin sama dia saudara. Tapi ketika suami saya meninggal, saya terkejut. Saya ditelepon sama teman dari Singapura. Ini bukan saya yang ngomong tapi saya cuplik sedikit. Ya, teman saya bilang gini, Ci Elis, ternyata Desember kemarin aku dikasih kesempatan sama Tuhan ngobrol sama Coach Jimmy yang terakhir. Ci Elis tahu enggak Coach Jimmy itu ngomong apa? Aku bilang enggak. Karena saya naik mobil dia jalan kaki. Saudara, teman saya perempuan bilang gini, Coach Jimmy, biasanya di balik laki-laki yang berhasil ada perempuan yang perkasa. Lah ini di balik Ci Elis yang perkasa ada Coach Jimmy yang setia. Suami saya senyum-senyum saudara. Lalu suami saya ngomong begini sama teman saya. Iya loh, aku kagum loh lihat Elis istriku. Aku belajar banyak dari dia. Dia seorang istri yang luar biasa. Dia ngomong begitu. Dan dia bilang gini, kalau Elis bisa jadi istri yang tunduk kepada suami, kalian harus bisa tunduk sama suami ya. Kalian harus belajar sama Elis. Kita disuruh belajar loh Ci Elis. Ternyata itu pesan terakhir dari Coach Jimmy. Ketika saya pergi bank, tutup rekening suami saya satu demi satu. Saudara, pegawai bank semua berkata begini, Bu, Bapak itu kalau sama ibu kagumnya luar biasa. Bapak itu kalau sama ibu bangganya sampai muji-muji begitu. Terus ada lagi anak yang datang, dia berkata, saya dikasih pesan, Pak Jimmy bilang, satu kali kamu akan menikah dan kamu akan jadi seorang istri. Kamu mesti belajar sama Bu Elizabeth ya, karena Bu Elizabeth itu seorang istri yang luar biasa. Saudara, aku batin di hati, kenapa selama dia hidup aku dicoblosin terus. Dikembosi terus aku saudara. Gak pernah dia puji aku, sekali dua kali aja. Tapi lebihnya dia banyak nusukin aku. Tapi ternyata di balik saya, dia ada rasa kagum. Ada rasa dia belajar banyak. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan sebelum suami saya meninggal, walaupun aku banyak kali direndahkan dia, tapi Tuhan itu pakai hidupku untuk mencelikan matanya. Ya, saudara, 2012 saya dapat penghargaan yang tadi saya katakan dari pemerintah sebagai Kartini Modern 2012. Semua perempuan pakai jilbab, satu-satunya yang Kristen dan Chinese cuman saya, yang lain semua Muslim. Yang kedua Tuhan izinkan masuk ke majalah Kartini, masuk ke media TV, elektronik dan sebagainya. Saya tahu suami saya enggak komentar, tapi saya tahu dari sikap dia, itu dia rasa bangga. Walaupun saudara, dia enggak terungkap. Tapi saya tahu itu ibadah yang saya hasilkan bukan cuma mengandung perkara dunia, tapi ada janji Tuhan yang disiapkan buat saya. Saya tidak bangga dapat itu semua, karena yang aku kejar bukan itu. Yang saya kejar adalah perkenanan hati Tuhan. Yang saya kejar, saya mau setia mengasihi Yesus sampai mati. Saya cuma mau pakai kesempatan saya hidup hanya untuk menyenangkan hati dia. Suamiku sehat, suamiku gak pernah sakit, tiba-tiba mati.
Saya yang divonis dokter mati bolak-balik. Dikasih waktu 6 bulan hidup, 5 tahun hidup. Hari ini aku hidup. Gak mati-mati. Aneh toh? Berarti saudara kita gak tahu loh, kita gak bisa menentukan kita mau hidup atau mati. Semua kuasa di tangan Tuhan. Tapi ingat, ketika Anda dan saya hidup, Anda dan saya harus pakai waktu ini untuk membangun dan mempersiapkan rumah kita di dalam surga. Amin. Silakan tayangan LCD ini boleh dilihat sebentar. Saya pakai waktu yang ada, sisa waktu yang ada. Hasilnya untuk melakukan desa miskin apa yang Tuhan mau. Desa percontohan yang makmur. Simak kisah Elizabeth Phillips dalam Sosok minggu ini. Dipersembahkan oleh Desa Telogoweru, Demak, Jawa Tengah memiliki 139 sumur air bersih. Sekarang sudah jadi 800 Sebagian ya. besar warga desa punya ternak sapi sendiri. Desa ini memiliki tim pemberantas hama tikus yang memanfaatkan predator alami tikus, burung hantu. Jenisnya Tito Alba. Telogoweru juga punya balai latihan kerja tempat warga desa dilatih berbagai keterampilan, mulai dari menjahit hingga menggunakan internet. Boleh dikata, Telogoweru salah satu desa paling makmur di Kabupaten Demak. Desa ini telah jadi model bagi desa-desa lain di seluruh Indonesia. Perangkat desa berbagai penjuru tanah air datang belajar ke desa ini. Sungguh, kondisi ini tidak terbayangkan 4 tahun lalu. Sebelumnya, Telogoweru dikenal sebagai salah satu desa termiskin di Demak. Kekeringan di musim panas, terlanda banjir di musim hujan. Warga tidak punya sumber air, panen padi sering gagal terserang hama tikus. Kondisi Telogoweru berubah 180 derajat berkat seorang ibu rumah tangga, Elizabeth Phillips. Satu, untuk mementaskan masyarakat dari kemiskinan. Ketika saya jawab itu, dari pihak Pak Lurah dan perangkat desa, mereka mulai tersenyum. Peran Elizabeth yang dikenal sebagai Ibu Elis di belakang kemajuan Telogoweru diakui seluruh warga desa. Bisa begini ini dibantu Bu Elis, yaitu dibuatkan sumur-sumur dangkal itu dibantu per titiknya itu 4 bis. Beliaunya adalah motivator kalau saya bilang, jadi tidak cuma motivator masyarakat Telogoweru, juga sebagai motivator pemerintah di dalam ikut membangun desa Telogoweru. Memang bakti Elis untuk orang lain terlihat bukan hanya di Telogoweru. Elis antara lain membidani terwujudnya SMK Bagimu Negeriku di Semarang. Sekolah kejuruan seluas 14 hektar dengan aneka fasilitas disediakan gratis untuk siswa tidak mampu. Sekolah ini Pak tidak bayar, gratis. Ini anak dari Yahukimo, Papua, sama sekali tinggalnya di atas pohon. Yang gratis apa aja? Cuman seragamnya? Semua. Asrama, makan, gratis semua? Gratis semua. Niat baik membantu orang lain tidak selalu mudah diterima. Upaya Elis di Telogoweru awalnya tidak berjalan mulus. Namun saat itu kami pun juga tidak bisa menerima begitu saja. Ya karena kami di masyarakat itu kan juga banyak yang menganut agama yang berbeda. Tapi kesabaran dan niat tulus Elis akhirnya bergaung di hati warga. Di sini itu kan semua agama bagus, cuma kepercayaan kita masing-masing. Kita kan harus hidup berdampingan dengan agama lain, tidak apa-apa. Mengatasi tantangan kehidupan sudah jadi jalan hidup Elis. Lahir dari keluarga tidak mampu, Elis sempat ditolak orang tuanya sendiri yang merasa kehadiran Elis tidak membawa keberuntungan. Elis tumbuh jadi remaja bermasalah. Bukan hanya itu, di usia sekitar 20 tahun, Elis jatuh dari bus, membuatnya kehilangan penglihatan. Lalu Elis terdiagnosis terkena kanker otak, sempat divonis hanya bisa hidup 5 tahun setelahnya. Bisnya jalan Pak,
Saya jadi orang dibanting. Dibanting saya nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri aja nggak bisa. Tumpah terus. Udah nggak bisa apa-apa. Pada waktu itu kami juga miskin, nggak punya apa-apa, Pak. Ketemunya tukang pijet. Ketika mata saya nggak bisa ngelihat pertama kali itu saya nangis, Pak. Aku nangis 3 hari nggak berhenti saya. Tapi setelah 3 hari itu saya percaya, saya bilang Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan yang baik. Kalau sampai segala jalan dunia buntu ngobatin kamu, nggak ada jalan keluar. Tapi ingat, satu jalan yang ke atas ini, yang tidak bisa dibendung oleh tangan siapapun juga. Cobaan tidak membuat Elis putus harapan. Justru sebaliknya, Elis semakin giat membaktikan hidupnya untuk kesejahteraan orang lain. Saya melihat bahwa kekurangan Ini atau Ketua keterbatasan DPRD fisik Demak yang dialami oleh Ibu Elizabeth ini bukan menghalangi seseorang untuk berkarya. Seorang dermawan di mata masyarakat sini, setahu saya itu orangnya baik. Tidak diragukan lagi, negara Indonesia membutuhkan banyak sekali Elizabeth yang lain. Iya, Tuhan berkati. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesempatan yang Tuhan berikan saya hidup, walaupun aku buta. Secara manusia Anda lebih hebat dari saya. Saya nggak bisa jalan kalau nggak digandeng ke orang. Tapi saya mau pakai waktu yang ada untuk saya bisa memakai hidup ini. Bukan melakukan apa yang dagingku mau. Tapi aku ingin melakukan apa yang Tuhan ingin. Saya masuk ke desa ini bukan dengan kuat dan gagah. Siapa yang berani? Desa ini 100 tahun gak pernah panen, gagal. Kedua, ini desa Muslim garis keras. Insinyur pertanian dan peternakan dari bermacam universitas sudah masuk ke desa ini. Tapi gagal. Saya yang gak pernah lulusan insinyur peternakan dan pertanian, saya disuruh masuk ke situ sama Tuhan. Saya cuma lulusan SGTK, saudara. SGTK itu apa saya? Titelnya S3-nya bukan yang lain, tapi titel S3-nya SGTK, sekolah gagal terus kawin. Gak punya ijazah. Gak punya ijazah, buta lagi. Gak punya jemaat. Gak ada yang jadi supporter saya. Siapa yang kasih perpuluhan saya? Enggak. Tapi saya tahu apa yang dipikirkan Tuhan. Saya cuma punya prinsip selama saya hidup. Saya enggak cuma mau hidup berdasi dan bergengsi. Tapi aku mau hidup berfungsi. Berdampak buat banyak orang. Amin. Saudara, dari nol, tapi Tuhan alirkan dana yang saya tidak pernah tahu. Saya nggak pernah minta, saya nggak pernah cari proposal, buat proposal. Saya nggak pernah telepon orang kejar-kejar bantu aku dong, tidak. Tapi karena saya mau pakai waktu yang ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sungguh, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lain kali saya ceritakan karena terlalu panjang. Yang kedua, sekolah itu juga berdiri dari cuman mimpi. Saya nggak punya apa-apa. Cuma setiap kali saya ke pedalaman, saya ditangisin anak-anak. Anak-anak pedalaman cuman bilang, Bu, apa yang bisa sekolah cuman orang kota, orang kaya. Lalu bagaimana nasib kami yang ada di hutan? Itu sebabnya mulai dari itu saya berdoa. Satu kali kalau Tuhan berkati saya akan bangun sebuah sekolah. Dan saya akan memberi kesempatan orang yang mau sekolah tapi nggak punya duit. Hari ini yang masuk di sekolah kami dari 28 provinsi. Anak rata-rata dari pedalaman. Tapi saudara, tahun ini kami sudah meluluskan 177 anak. Dan saya bangga, walaupun mereka anak yang dibuang. Tapi hari ini mereka bisa merebut juara 1 dari fotografer. Merebut juara 2 nasional sebagai seorang pembuat program. Anak-anak yang tidak diperdulikan. Tapi hari ini Tuhan bisa mentaskan mereka. Hari ini semua ada.
Saya nggak pakai waktu yang ada ini untuk melakukan keinginanku. Saya nggak mau berencana sendiri. Karena saya tahu, saya nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi saya melibatkan Tuhan. Untuk menggunakan waktu yang ada. Supaya nggak sia-sia. Uang nggak sia-sia. Tenaga nggak habis percuma. Dan saya nggak mau hidup saya hanya untuk melakukan hal-hal yang duniawi yang saya sukai. Saya ingin mempersiapkan waktu yang ada ini. Saya sekali lagi saya katakan, saya sedang mempersiapkan rumahku di surga. Aku sedang menantikan upah, mahkota abadi yang tidak akan layu. Itu yang saya rindukan dari surga. Sebab itu saudara, kalau hari ini sekolah jadi, desa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, itu bukan saya, tapi semua karena Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat, Anda lihat dari 1 Yohanes 3. Ketika Anda bisa menggunakan waktu sisa, waktu yang ada ini dengan melibatkan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, maka Anda dan saya tidak perlu takut, Anda dan saya tidak perlu khawatir, karena Anda akan buktikan ayat ini 1 Yohanes 3 ayat 22 kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya. Kita menuruti segala perintahnya. Dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudara, selama 34 tahun saya mengikut Yesus. Aku bangga jadi anak Tuhan. Saya bahagia. Karena apapun yang saya minta, apapun yang saya doakan. Selalu Tuhan kerjakan. Yang dikerjakan lebih dari apa yang sekedar aku doa, aku minta. Kenapa? Karena saya selalu berbuat apa yang berkenan kepada Dia. Saya lakukan perintahnya. Hanya sebagai istri aku harus tunduk sama suami. Aku lakukan. Sebagai seorang majikan yang punya pembantu. Aku harus mengasihi dia, aku lakukan. Aku mengasihi anak-anak. Saya mengasihi teman-teman, saudara. Saya lakukan perintahnya dan saya lakukan itu. Dan saya kagum, Tuhan Yesus kita bukan pendusta, Dia bukan pembohong, tapi Dia Allah yang benar. Yang mengajarkan kebenaran buat kita dan kebenarannya mampu memerdekakan kita dari kemiskinan, dari kegagalan, dari semua ketakutan, dari ketamakan dan keserakahan. Dan kebenarannya itu sungguh-sungguh mengangkat kita dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu Tuhan, itu yang teguhkan hatiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Biar musik sendiri. Saudara, dalam hidup ini yang kita perlukan sebetulnya cuma satu, perkenanan hati Tuhan. Kalau hidup kita berkenan kepada Dia, Dia yang menyertai kita. Dia ikut bekerja dan membuat apa yang kita kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Segala sesuatu yang ada di bawah langit ini ada waktunya. Tadi saya katakan waktu bicara tentang kesempatan. Sampai kapan kita diberikan batas waktu kesempatan kita hidup, kita nggak tahu. Karena hidup manusia hanya seperti uap.
yang sebentar kelihatan dan sebentar lagi lenyap. Dan waktu yang ada hari-hari ini tuh sangat jahat. Tapi ketika Anda dan saya bisa memanfaatkan hari-hari yang jahat ini, dengan waktu-waktunya yang masih ada, Anda dan saya libatkan Tuhan, memakai waktu yang masih sisa, waktu yang masih ada, saya yakin gak akan hilang dengan percuma. Waktumu gak akan hilang. Waktumu, tenagamu, duitmu tidak akan hilang percuma. Tapi akan menghasilkan karya Tuhan yang besar. Asal yang Anda lakukan bukan keinginanmu sendiri. Sudah lama kita hidup mengikuti daging, menyenangkan hati manusia. Tapi ini saat dan waktunya kita menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang Dia mau. Saudara percaya? Saudara mau? Ayo bangkit berdiri. Katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan, ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sebentar saudara, saya ingat satu hal. Hari ini suamiku sudah selesai, dia pulang ke pangkuan Bapa di surga. Secara manusia, saya nggak bisa terima. Kalau orang ditinggal suaminya, matanya lihat. Gampang. Tapi dari awal Januari, pembantu yang bacain aku Alkitab tiap hari. Dia yang tolong aku baca Alkitab tiap hari. Pembantuku meninggal. 1 bulan kemudian, suami yang selama ini jadi tangan, jadi mataku, gandeng aku, nuntun aku kemana aku pergi. Tuhan angkat dia kembali. Tapi apa yang buat aku melangkah hari ini? Aku percaya rancangan Tuhan dalam hidupku bukan kecelakaan. Tapi damai sejahtera dan Dia memberikan kepadaku hari depan yang penuh pengharapan. Yang aku perlukan sekarang penyertaan Tuhan dari dulu. Karena ketika aku disertai Tuhan, aku bisa melewati semua musim. Walaupun perubahan musim itu mendadak dalam hidupku. Tiba-tiba semuanya berubah. Tapi Dia yang meneguhkan hatiku. Dia yang kuatkan aku. Dan Dia yang memberi pertolongan buat aku. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Tapi tepat waktunya. Anda percaya Dia selalu ada bersama kita? Naikkan pujian ini sekali lagi. Engkau ada bersamaku